Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasup gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Jemaat sekalian, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah kita yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada ibadah pagi ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri, Sarjana Teologi. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Kami sujud sembah
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing Ulangan 9 ayat 3 yang menyatakan, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Ya Tuhan, siapakah yang boleh di dalam kemahmu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan bahurilah batin kami dengan roh yang teguh. Yang menghapus dosa dunia, kasihani kami, kasihanilah kami, anak domba yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13 dan 14 yang menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus,
Kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa Pencipta semesta. Pujilah, pujilah, pujilah Tuhan Pencipta semesta. Pujilah, pujilah, puji Sang Bapa Pencipta semesta. Pujilah, pujilah, puji Sang Putra Pendamai dunia. Pujilah, pujilah, puji Sang Putra Pendamai dunia. Pujilah, pujilah, puji Sang Putra Pendamai dunia. Setelah kesalahan kita diampuninya, mari berdiri untuk mendengarkan petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23 yang menegaskan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa. Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus. Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Jemaat, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam Yesus Kristus yang bertahta dalam kerajaan sorga, Dikau kami sembah dan kami puji serta kami muliakan dalam ibadah minggu pagi ini. Ya Tuhan, kami mohon curahan Roh Kudus yang mengurapi kami untuk mendengarkan firman Tuhan dari Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Biarlah kami mengerti dan dapat melaksanakan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa Kudus, kami mendengar. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan 9 ayat yang 1 sampai dan 3. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat
daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubuh-kubuhnya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan dia, akan memunahkan mereka, dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ibu bapa dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab dari Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ibu bapa dan saudara, tema renungan pada saat ini adalah bersama Tuhan ada damai sejahtera. Kalau kita memperhatikan di Indonesia di tahun 2020 ini, bahkan dunia, kita sedang berjuang dalam menghadapi virus COVID-19. Virus tersebut hadir sebagai sebuah kenyataan yang menimbulkan banyak masalah yang besar dan luar biasa dalam perjalanan umat manusia di dunia. Kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan berbagai sendi kehidupan lainnya mengalami dampak yang memprihatinkan, termasuk juga dalam kehidupan kita di gereja Tuhan, di mana kita beribadah secara baik itu di rumah dengan rekaman, ataukah dalam ibadah-ibadah di gereja. Kebanyakan mereka membatasi jumlah kehadiran jemaat. Saudara-saudara, kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian mengalami keterbatasan dalam ruang dan gerak. Tuhan tidak ingkar dari janjinya yang menghadirkan damai sejahtera. Dalam bacaan kita, berita inilah yang ditegaskan oleh Musa. Sekalipun Israel sempat meragukan janjinya, bahkan Israel juga sempat memberontak terhadap Tuhan dan perjalanan menuju penggenapan janjinya atau tanah perjanjian.
penuh dengan tantangan dan masalah yang berat. Tuhan tidak pernah menghindar atau menganulir janjinya. Bagi Tuhan, yang sangat ditekankan adalah bukan besarnya atau beratnya masalah yang menghadang, tetapi yang diharapkan adalah umat yang teguh beriman kepadanya dan percaya akan janjinya. Jika kita menghadapi virus corona menjadi masalah besar yang menghadang pelayanan gereja, maka Allah yang setia memanggil kita semua untuk tidak goyah, kehilangan orientasi pelayanan atau semangat untuk bersekutu, melayani, dan bersaksi. Keberhasilan tidak akan pernah dialami jika kita goyah, kehilangan semangat atau orientasi pelayanan. Allah yang setia akan bersama dengan gerejanya yang tidak goyah, penuh semangat dan percaya akan janjinya. Sebagai gereja Yesus Kristus, kita siap untuk memegang janji Tuhan. Allah yang setia akan bersama dengan gerejanya yang tidak goyah, penuh semangat dan percaya akan janjinya. Sebagai wujud kasihnya, Ia berkenan maju berperang bersama umatnya, menghadapi berbagai masalah yang menghadang. Untuk itu gereja tidak boleh berdiam diri, tetapi dengan keteguhan hati beriman kepadanya. Gereja tetap setia, bersekutu, melayani, dan bersaksi bagi nama Tuhan. Satu hal yang harus kita yakini, bila Allah bersama dan berperang dengan kita, maka ada kepastian kemenangan. Inilah kepastian damai sejahtera bagi kita, gereja Tuhan, yang setia dalam iman dan karya pelayanan serta kesaksian bagi kemuliaan nama Kristus. Amin. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil
percaya di segala abad dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut bibir kita masing-masing. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita satukan hati kita dalam doa sejapa. Bapa Maha Kasih yang kami sembah dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur atas tuntunan kuasa Roh Kudus yang mengurapi kami sehingga mendengarkan firman Tuhan. Untuk kami senantiasa meyakini Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah Sang Damai Sejahtera yang akan melimpahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, Tuhan hadir di tengah kehidupan pribadi, keluarga, rumah-rumah tangga, anak-anak Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Cawang Baru yang berada di rumah mereka masing-masing. Biarlah setiap orang senantiasa mereka kuat dan teguh. Mereka berpegang pada kebenaran dan janji Tuhan. Mereka meyakini dan terus mengasihi Tuhan, senantiasa percaya untuk menjadi berkat bagi banyak orang tentang Tuhan yang menggenapi janji-janjinya. Bapa Maha Kasih, kami berdoa menyerahkan semua rencana kehidupan baik yang akan menghadapi pendidikan di sekolah atau di rumah, dan juga dalam proses pekerjaan. Mereka yang berusaha bekerja dan mendapatkan rezeki, Tuhan memberkati dengan kebaikan dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bahwa penyertaan kuasa Roh Kudus, kuasa Allah yang dahsyat, kuasa-Mu yang berkarya menyertai gereja-Mu, sehingga gereja-Mu kuat, setia, dan taat pada kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, baik di Indonesia. Tuhan memberkati tanggung jawab. Tuhan memanggil, mengutus, dan menyertai semua gereja sehingga dapat melaksanakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Berkatilah pemerintahan Indonesia dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Dengan hikmat surgawi, mereka senantiasa mengemban tugas panggilan
Tuhan memberkati. Kami berdoa menyerahkan, ya Tuhan, dalam tanggung jawab pemerintah mengatasi berbagai kesulitan. Tuhan Sang Hikmat senantiasa memberkati setiap pemerintah pusat dan daerah yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan mengandalkan Tuhan, sumber segala kebaikan dan pertolongan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semua rencana-rencana, baik pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat, serta pemerintah Indonesia. Ya Tuhan, ke dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan kesaksian puji-pujian dari PKP GPB Cawang Baru dengan judul lagu Sungguh Indah. Silakan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh
besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab Roma 12 ayat yang ke-1 sampai ke-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Persembahan mohon dimasukkan ke dalam amplop yang akan diambil oleh koordinator sektor pelayanan masing-masing. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya umat manusia. Bersyukur, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, bersyukur selamanya. Janganlah kau berbangga dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggalkannya. Bersyukur, bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, bersyukur selamanya. Bapak Ibu, silakan berdiri. Kita berdoa untuk persembahan. Allah sumber berkat dan karunia yang hidup, karena kasih karunia-Mu kami selamat. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sebagai bukti kasih yang tulus untuk mendukung pelayanan kasih dan keadilan kepada sesama demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mohon sejenak untuk mendengarkan warta jemaat.
Hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta, Minggu 2 Agustus 2020. Yang pertama, ibadah keluarga hari Rabu 5 Agustus 2020 melalui WA Group Cawang Baru mulai pukul 19.00 WIB. Kedua, ibadah hari Minggu digital Minggu 9 Agustus 2020 melalui channel YouTube GPIB Cawang Baru mulai pukul 07.00 WIB. Ketiga, IHMPA digital hari Minggu 9 Agustus 2020 melalui channel YouTube Pelayanan Anak Cawang Baru mulai pukul 08.00 WIB. Keempat, IHMPT Minggu 9 Agustus 2020 melalui WA Group PT Cawang Baru mulai pukul 09.00 WIB. Yang terakhir, ucapan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Maria Magdalena Tiri, Sarjana Teologia, presbiter yang bertugas, pemandu lagu Nyonya Lydia Ratu Kailola, organis Nona Valerie Lengkong, dan kesaksian pujian duet PKP dari Cawang Baru. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan kembali dalam kehidupan sehari-hari, dan untuk itu pulanglah dengan sejahtera serta lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu. Jemaat, mari berdiri. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang mekar. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema bila kita dirangkulnya. Sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga surga yang mekar. Arahkanlah hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.